Jadi berselawat itu Bapak Ibu, ya, itu zahir dan batin. Allah sendiri dan malaikat berselawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita berselawat, Bapak Ibu, ada dua hal yang mesti kita pahami. Secara zohir dan secara batin. Secara zohir, selawat kita itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah ya penyempurna risalah-risalah Nabi dan Rasul, dan boleh pula lain katakan namanya Sayyidul Anbiya tadi, ya, penghulu sekalian para nabi. Jadi ketika kita berselawat kepada beliau, ya, hadirkanlah rasa mahabbah kita, ruhani kita itu kepada beliau. Ya. Siapa yang menghadirkan ruhaninya kepada beliau dalam hal berselawat, walaupun kita sekali saja berselawat dengan mengatakan sallallahu ala Muhammad, ya, apa kata Nabi? Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepada aku, ruhaninya hadir kepada aku, ya, sebagai bentuk terima kasihnya kepada aku, sebagai bentuk mahabbahnya kepada aku, bahwa aku ini adalah Sayyidul Anbiya, aku ini kekasih Allah, sallallahu biha asyara, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Nah, maksudnya gini, kalau kita berselawat kepada Nabi, itu tanda atau bukti kita berterima kasih kepada beliau. Bahwa beliaulah yang menghantarkan rohani kita itu, ya, untuk bisa liqo sampai kepada Allah. Makanya beliaulah contoh bersyariat yang sempurna, contoh bertarikat yang sempurna, contoh berhakikat yang sempurna, dan contoh bermakrifat yang sempurna. Kalaulah beliau adalah contoh atau jalan bersyariat tarikat hakikat makrifat yang sempurna, maka ketika kita berselawat kepada beliau, ruhani kita itu sebetulnya hadir merasakan kerinduan dan mahabbah kita kepada beliau sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada beliau. Sedangkan Allah berselawat kepada Nabi, itu maksudnya Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada beliau. Ilmunya, ketika kita berselawat kepada Nabi sekali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Maksud Allah berselawat kepada kita 10 kali itu, Allah memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sebagaimana Allah memberi rahmat dan ridho kepada nabinya. Karena nabi itu dikatakan Sayyidul Anbiya, dia adalah penghulu. Itu pertama jalannya secara syariat. Yang kedua secara hakikat, nah, kita mesti paham mana yang Muhammad itu sebenarnya. Nah, Muhammad yang kita maksud itu adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu, ya, nyata pada diri kita, baik pada haru kita maupun pada batang tubuh kita. Nur Muhammad itu juga nyata pada tubuh Rasulullah, Nabi kita, nyata pula pada ruhnya Nabi kita. Jadi pada saat kita berselawat tadi, hadirnya Muhammad itu maksudnya di mana kita telah mengenal bahwa tubuh dan ruh inilah kesempurnaan nyatanya hadirnya memandang Muhammad itu. Jadi ada Muhammad secara hakikinya, ada Muhammad secara majazinya. Muhammad secara hakiki yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tempat memandang sempurnanya wujud Allah tadi. Jadi kalau kita sudah mampu memandang sempurnanya memandang wujud Allah pada Muhammad, dan Muhammad itu sudah nyata pada diri kita, pada saat itu telah hadir Muhammad itu pada diri kita pada saat kita berselawat. Inilah yang mendatangkan namanya barokah. Ini yang mendatangkan namanya rahmat. Jadi zahir dan batin, secara zahir kepada Rasulullah, secara batin pada diri sendiri. Sehingga apa? Sehingga sempurnalah pengenalan dan pemahaman kita itu cara kita berselawat kepada Muhammad, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad Rasul Allah.
Muhammad Rasulullah itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang sudah sempurna berupa insan, zahid dan batin, tubuh dan ruh itu sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin gitu dalam pandang Ustadz dalam memahami namanya ruhani kita hadir kepada Muhammad Rasulullah, dan ruhani kita hadir kepada Muhammad Rasulullah zahir dan batin. Secara zahir yang di Makkah, secara batin nyata pada diri kita sendiri. Itulah ruhani kita.